Segar berarti. Sian ya. Seberapa? Jadi meja. Satu lagi. Saya akan lemparkan sedikit beberapa pemikiran. Kalau bisa nanti diskusi saja. Ada beberapa pemikiran tentang gereja rumah tentunya, dari rintisan dan multiplikasi. Oke, kita akan bicara sedikit satu buah pikiran. Yang pertama mengenai bagaimana dengan prinsip perintisan ya gereja rumah. Sebenarnya Yesus tidak pernah memberikan perintah secara langsung untuk kita pergi dan merintis gereja-gereja seperti cara-cara hari ini. Dia pakai perintah ekspres gitu untuk tekan kita, untuk kita memproduksi gereja sebanyak mungkin, rintis dimanapun gitu. Nah, sebenarnya itu tidak ada dalam sorotan perjanjian baru, tidak begitu. Makanya kita perlu kritis terhadap apa yang disebut dengan perintisan jemaat, perintisan gereja gitu. Apa yang sebenarnya Tuhan katakan mengenai hal itu. Nah, saya sendiri meneliti banyak pergerakan perintisan jemaat di mana-mana. Mereka masih bergumul sampai hari ini. Mereka masih bergumul untuk menemukan konsep perintisan jemaat dalam perjanjian baru. Kenyataannya mereka masih bergumul. Bayangkan, mereka sudah melakukan banyak hal untuk merintis jemaat dimanapun, tapi ternyata mereka masih bergumul. Apakah konsep perintisan jemaat itu ada dalam perjanjian baru? Mereka masih bergumul tentang hal itu. Walaupun mereka sudah melakukan banyak berabad-abad, mereka masih bergumul sampai hari ini. Nah, sebenarnya Yesus tidak pesan hal seperti itu. Yang Yesus pesankan semestinya seputar 3 hal ini saja. Yang pertama adalah bertobat, gitu. Intinya juga aja. Inilah inti pesan Yesus, bertobatlah. Gitu. Terus yang kedua, kasihi sesamamu. Kemudian muridkanlah. Pergi dan muridkan. Pergi dan muridkan. Inilah bagian yang harus kita lakukan. 3 hal ini. Sudah. Coba cari perintah Yesus yang lain yang lebih esensi dari ini. Apa akan menyimpulkan suatu ketika pandanganmu bahwa ya esensinya perintah Yesus untuk kita hanya ini. Jadi yang pertama adalah bertobat, gitu kan? Kerajaan Allah sudah dekat. Ya itu esensinya. Pesan dia dan khotbah dia yang paling menghujam ke hati kita, orang-orang Israel pada masanya, yaitu bertobatlah. Gitu. Yang kedua perintah dia, ya kasihlah sesamamu. Gitu. Itu perintah Yesus. Kemudian pergi dan muridkanlah. Ini yang saya sebut dengan bagian kita. Tentunya dengan demikian paralel ke-11 ini adalah bagian Tuhan. Apa bagian Tuhan? Mengampuni dong. Kita bertobat. Bagian Tuhan mengampuni. Ya. Kasihlah sesamamu. Apa bagian Tuhan? Tuhan menerima sesama kita juga, toh. Dan bagian kita suruh pergi dan muridkan. Bagian Tuhan apa? Aku akan membangun gereja. Aku akan membangun gerejaku. Ini bagian Tuhan. Seringkali di bagian inilah kita mengambil apa yang bukan bagian kita ambil di sini. Ini wilayah tanggung jawab Tuhan, yaitu Dia yang membangun gereja. Tapi bayangkan yang terjadi adalah
itu telah mengambil tanggung jawab yang tidak kita miliki. Kendali sepenuhnya pembangunan gereja ada di tangan Tuhan. Sedangkan yang menjadi tugas kita hanya muridkan. Membangun gereja itu urusannya Tuhan, karena Tuhan sudah jelas bilang dalam Matius 16, I will build my church. Yang membangun gereja itu Tuhan, bukan kita. Kita merasa bahwa kita bisa memproduksi gereja. Ini hak prerogatif Allah loh yang kita langgar loh. Haknya prerogatif Allah yang kita langgar. Luar biasa, kita masuk atau mengintervensi wilayah tanggung jawab yang Tuhan sudah tentukan yang menjadi kepunyaannya sendiri. Kita langgar itu. Saya kira hati Tuhan pedih gitu. Apa yang telah menjadi bagiannya kita ambil. Makanya kalau kita amati benar-benar, sejarah membuktikan gereja yang kita bangun nggak pernah jadi gitu. Karena kita nggak membiarkan Yesus melakukan bagiannya. Saya kira hari ini lebih menyerupai seperti pabrik gereja gitu. Kita produksi gereja sebanyak mungkin dimanapun dengan metode-metode yang khas. Buat KKR di sebuah kota, kasih undangan semua. Terus kalau bisa orang yang diundangan datang waktu kita undang, ini calon jemaat yang pertama. Bahkan ada yang lebih kasar lagi di kota-kota. Anda bisa lihat adakan KKR, nanti akhir KKR ada pengumuman, kami telah membuka gereja di kota ini, silahkan bergabung. Wih, kumpul 100 orang terus berdirilah gereja dengan nama A dan mereka sebut itu gereja. Tanpa mereka melewati proses ini. Luar biasa sekali. Benar-benar kita yang membangun gereja dan bukan Tuhan. Akhirnya kita mengenal kata lisensi dan franchise. Jadi pokoknya di satu kota kirimkan pemain musik, kemudian orang yang pandai membuat undangan, terus berhubungan dengan beberapa artis untuk mengumpulkan massa. Itu cara-cara luar biasa itu. Sama sekali menerobos cara yang mestinya menjadi tanggung jawab kita untuk muridkan, bukan membangun gereja, bukan upaya kita. Wah, dengan demikian gereja sedang terpuruk, terjadi pembalikan tanggung jawab yang luar biasa banget. Gereja mulai melakukan melisensikan gereja mulai memproduksi gereja yang lain luar biasa, seperti Saul tentunya mengambil alih pelayanan yang bukan menjadi pelayanan Saul, berdosalah Saul. Dia telah mengambil apa yang bukan jadi tanggung jawabnya. Nah, pada saat kita bersedia mengambil tanggung jawab ini, Tuhan akan melakukan tanggung jawabnya ini. Nah, saya mau tanya kepada saudara, apakah kau sudah lewati itu? Itu saja, sederhana. Ini paling esensi. Aku nggak mau ngomong banyak. Ini yang paling esensi. Kalau kita melakukan tanggung jawab kita di sini, Dia yang melipat gandakan gereja, bukan kita. Dia yang melipat gandakan gereja. Wah, pandangan ini telah merubah seluruh pemikiran saya mengenai perintisan jemaat. Saya sudah, keki juga kadang-kadang melihat metode-metode yang sangat tidak melewati hukum utamanya, pergi dan muridkan. Gitu. Orang bisa pakai metode apapun tanpa pakai metode muridkan. Nah, sehingga saya bisa mengambil kesimpulan, teman-teman, bahwa pemuritan merupakan inti dari pesan Allah. Camkan itu. Pemuritan adalah inti pesan Allah bagi kita. Ini cara yang sangat sederhana dan efektif untuk melipat gandakan dirimu sendiri. Pemuritan adalah inti pesan Allah. Ini merupakan cara paling efektif untuk melipat gandakan dirimu sendiri. Tolong beritahu saya, apakah ada cara lain yang terbaik untuk melipat gandakan dirimu jadi 2, jadi 3, jadi 10? Tolong kasih tahu saya cara yang efektif untuk membelah diri kita sendiri selain pemuritan. Tolong kasih saya contoh, satu cara saja engkau bisa membelah dirimu, melipat gandakan dirimu sendiri. Tolong. Makanya gereja-gereja yang sekarang dibangun dengan metode yang tadi saya sebutkan rapuh, gitu kan? Kumpulkan massa sebanyak mungkin, adakan kebaktian hari Minggu. Mereka tidak pernah melewati proses ini. Makanya cengeng semua itu. Itu jiwa baru mendatang semua. Jiwa baru datang, kumpul kan 1000 orang. Wah,
Anda adalah jemaat kami yang pertama di kota ini. Hadirlah kebaktian minggu kami minggu ini juga. 1000 orang, gitu kan, langsung luar biasa, nggak melewati proses ilahinya gitu. Nah, inilah cara paling efektif melipat gandakan dirimu, bukan kelas. Sorry saja, kelas itu cara Yunani dan tidak cocok untuk dijadikan cara melipat gandakan diri. Tahu tidak kekuatan kelas seperti ini? Hanya mentransformasikan informasi, hanya memindahkan dari kepala saya ke kepala Anda. Lumayanlah kalau kesentuh hatimu, lumayan. Tapi target kelas seperti ini nggak bisa untuk melipat gandakan diri. Ya, Victor, teman-teman semua yang di sini yang punya program-program di gereja itu, percayalah, program bukan cara yang bagus untuk melipat gandakan dirimu. Alkitab tidak pernah perintahkan, lah bertobatlah, kasihilah, muridkanlah, 3 yang terkenal inilah. Ya, salah satunya muridkanlah. Itu merupakan, coba, apakah Anda pernah membaca Matius yang terakhir itu, pasal terakhir? Ada kata apa saja? Pergilah, jadikanlah semua muridku, ajarlah. Oke? Nah, lihat, semua di ayat itu pakai kata lah. Tapi lah yang paling mengandung makna imperatif atau makna apa nih? Bahasa susah-susah begini bisa muncul. Makna imperatif, kalimat perintah. Yang benar-benar perintah itu hanya muridkanlah, jadikanlah semua bangsa murid. Muridkanlah, gitu ya. Lah di sini ini imperatif. Yang lain-lain ajarlah, baptislah, pergilah, itu tidak imperatif. Dari semua kata di Amanat Agung, yang paling mengandung makna imperatif, itu penelitiannya Peter Wagner, hanya pas muridkanlah, gitu. Ya ampun, kenapa kita lebih terpesona kepada lah yang lain? Baptislah, senang, itu ajarlah di kelas, senang, tapi kita lupa bahwa yang paling imperatif adalah muridkanlah. Justru itu yang kita ogah karena bayarannya mahal. Ngajar di kelas dapat amplop, muridkanlah nggak dapat amplop. Baptislah senang, karena baptis artinya jemaat yang komitmen bertambah di database kejemaatan. Senang, baptislah juga. Nah, pergilah, enak, gitu kan, siapa nggak suka traveling? Pergilah. Tapi lah yang paling mengandung makna imperatif dan sekaligus paling bayarannya mahal dan tidak disukai, muridkanlah. Paling berat bayarannya. Tapi tahu tidak? Itu bagian kita yang kalau kita lakukan, Tuhan yang melipat gandakan gerejanya, bukan kita yang melipat gandakan gereja, gitu. Nah, ini kalimat berikutnya ini. Ketika kita melipat gandakan diri kita lewat pemuridan, Yesus akan mulai mendirikan gerejanya yang dibangun dari murid-murid yang hasil lipat ganda tadi. Halo, bisa ngerti? Ketika kita mulai melipat gandakan diri kita, jadi 3 jadi 9. Nah, orang-orang yang telah saya muridkan itulah merupakan batu-batu awal di mana Yesus akan membangun gereja. Jadi semua lewat proses pemuridan. Gitu. Oke. Di dalam merintis satu jemaat, percayalah, pastikan kau mulai dari proses ini. Ya. Makanya sekarang ini yang saya lakukan di Semarang gitu. Mulai dari beberapa orang saja. Saya nggak tertarik untuk mulai dari sistem KKR. Saya nggak tertarik mulai dari apapun kecuali mencoba masuk pada kata penting ini, muridkanlah. Tentang melipat gandakan jumlah kami, itu urusan Tuhan. Urusan kita bukan melipat gandakan pada tahapan jumlah, tidak. Urusan kita melipat gandakan diri kita sendiri saja. Nanti gerejamu jadi banyak, jadi berapa? Buka cabang di mana? Sekarang udah berapa cabang? Gak urusan. Itu urusan Tuhan. Tugas saya cuma melipat gandakan diri saya.
Tentang melipat gandakan gereja, itu tugas Tuhan. Saya hanya melipat gandakan diri saya. Ini sudah ngerti semua di kepala kita. Tapi saya tekankan ini supaya merema gitu, bahwa gak mungkin strategi lain dari sebuah rintisan jemaat kecuali memulainya dengan membagi hidup kepada murid-murid. Muridkanlah. Yesus telah memberikan itu kan, memberikan teladan itu kan. 1, 12, terus ya 120, 500, 3000. Yesus hanya ngurusin ini. Coba lihat ke sini, semua. Apa Yesus ngurusin ini? 120 di lautan Yerusalem. Yesus ngurusin 500 yang menemui dia saat kebangkitan. Apa Yesus ngurusin 3000? Dia udah naik surga. Apa yang Yesus ngurusin? Sepanjang hidupnya sampai mati. Hanya ini toh. 1 ngurusin 12. Sudah. Tugas melipat gandaan berikutnya itu secara supernatural dan alamnya Allah akan membangun gerejanya. Sudah. Kita ini terobsesi dengan kuantitas dan konsep cabang franchise under lisensi GKA, di bawah lisensi gereja tertentu. Gawat sekali. Percayalah, itu tidak kekal kalau nggak melewati hukum ilahinya. Nah, secara kreatif temukanlah sendiri cara-cara merintis jemaat. Tetapi sekreatif-kreatifnya cara memperintis jemaat, pastikan melewati ini. Oke? Nah, jangan cari metode perintisan jemaat dari model-model orang lain yang berhasil terus Anda copy. Tidak, jangan begitu. Jadi Allah telah memberi pelayanan kerasulan kenabian itu untuk meletakkan dasar. Kenapa? Karena pelayanan kerasulan kenabian itu mengandung unsur kreativitas, penemuan cara yang memang top banget kalau rasul dan nabi yang melakukannya. Jadi secara profetis kalau pelayanan rasul dan nabi muncul, wah luar biasa. Jadi memang kenapa akhirnya gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Mari lihat dulu Efesus pasal berapa itu? 2. Oke, kita lihat. Gak tahu, ini 2 jawatan ini unik banget. Sampai saya bilang 2 jawatan inilah yang paling cocok untuk sebuah misi perintisan. Ini 2 ini udah. Makanya kalau kerjain tugas-tugas kita, berpikirlah kepada tugas-tugas jawatan. Efesus pasal 2 ayat yang ke berapa itu? 20 atau 19 mulai. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun. Gereja itu dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Kenapa 2 jawatan ini untuk membangun dasar? Nggak tahu, nabi dan rasul itu punya kemampuan menemukan, merintis secara kreatif, menemukan cara melipat gandakan dirinya, memelopori sesuatu. Wah, itu memang mereka itu memang benar-benar termasuk jawatan-jawatan kreatif di dalam urusan merintis jemaat dengan caranya Tuhan. Gitu. Nah, ada banyak metode, saya nggak mau kupas itu, tapi saya kira metode perintisan yang akan saya tawarkan ini ada 2, banyak yang lain, tapi ada 2 hal yang saya tawarkan. Yang pertama adalah model ini, merintis pergerakan gereja rumah yang berlipat ganda di suatu wilayah. Merintis gereja rumah dalam satu wilayah, gereja rumah yang berlipat ganda dalam satu wilayah. Prinsip-prinsipnya diambil dari Lukas 10. Mari kita lihat Lukas 10. Lukas pasal 10. Ayat 3 mulai Lukas 10. Ayat 3. Anda bisa tahu prinsip-prinsip perintisan gereja rumah. Inilah ayat-ayat yang menunjukkan prinsip-prinsip perintisan gereja rumah. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa
pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, dia masuk satu rumah tuh. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal di atasnya. Maksudnya kita dipersilahkan untuk tinggal di situ. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan, minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jadi penginjilan door to door itu memang gak alkitabiah. Coba sebutkan penginjilan door to door itu dasar Alkitabnya apa? Itu penuh intrik yang memberikan tekanan kepada orang itu. Seperti cara-cara saksi Yehova. Itu orang dalam tekanan karena semacam ada tekanan ya, sampai orang membuka hati. Nah, Tuhan tidak begitu, tinggallah di rumah itu gitu. Sangat gereja rumah. Dan jika kamu masuk ke dalam sebuah kota, kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkan orang sakit yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu gitu. Nah, inilah yang menjadi usulan pertama perintisan gereja rumah. Yang pertama adalah Anda bisa catat beberapa proses yang terjadi dalam perintisan jemaat model gereja rumah ini. Ya, kita sendiri mulai membagi kehidupan kita. Nah, membagi kehidupan kita dan tinggal di rumah itu memang. Ya, membagi kehidupan kita sendiri. Nah, kenapa orang terima kita di rumah itu? Ya mungkin karena seperti yang Alkitab tadi katakan, orang sakit sembuh sih. Kalau orang sakit sembuh itu titik kontak untuk kita diterima. Yang lain lagi misalnya apa? Karena pengusiran setan, karena percakapan yang menarik sampai kita bisa tinggal di rumah itu, atau memang itu temanmu, atau memang kau pernah kenal dulunya, ya udah tinggal di situ. Setiap kau tinggal dalam satu rumah, pikirkan ada gereja rumah yang akan dirintis. Alasan apapun kau tinggal di rumah itu, dia tertarik untuk bicara sama kamu, nah itu awal gereja rumah. Apakah anaknya sakit dan kau tumpang tangan sembuh? Wah, itu titik kontak, kau bisa mulai gereja di situ. Apakah dia lagi butuh duit dan kau bisa memberikannya, kau hadir di rumahnya, kau tidur sehari di situ, nah itu titik kontak sebuah gereja rumah akan muncul. Apapun bisa menjadi titik kontak. Nah, nggak tahu saya alasan Anda masuk rumah itu apa? Bukan maling. Tidak. Itu salah satu alasan yang perlu kita hindari. Nah, orang-orang tentunya kalau Anda benar-benar melakukan sesuatu, membagi hidup dengan dia, saya kira tidak ada orang yang nggak terkesan gitu. Yang kedua adalah langkah kedua, tentunya mulai membuat model sebuah gereja rumah bersama mereka di situ, di rumah itu. Mengenalkan model gitu ya. Sebenarnya tidak cocok model ya, tapi kehidupan lah, kehidupan sebuah gereja rumah lah cocok gitu ya. Mengenalkan, ini loh benar-benar sebuah fellowship, komunitas yang Tuhan maui kayak gini. Isinya cuma 4 saja toh, nanti akan diterangkan. Makan, berdoa bersama, makan bersama, terus saling memberi dan saling mengajar. Udah itu aja. Kok dipras cuma begitu. Nanti ada session sendiri minggu ini, Pak Omnia yang akan sampaikan itu. Ada 4 saja. Ini kehidupan gereja rumah. Makan bersama. Kenapa makan bersama? Anda tahu makan itu kehidupan. Makan itu penting gak? Ya sepenting itulah membangun hubungan. Karena sebenarnya makan bersama ini menandai kata penting persekutuan. Persekutuan yang ditandai makan bersama, persekutuan. Makan bersama mengandung makna persekutuan. Waktu kita makan bersama, otak kanan kita terbuka dan signal kasih ditangkap. Tahu tidak, selama Anda makan, sebenarnya yang bekerja itu otak kanan waktu Anda makan. Waktu Anda makan, otak kirimu berhenti. Itu. Kalau orang cerdas, otak kirinya mungkin masih jalan. Tapi umumnya kita waktu makan, itu yang paling giat bekerja otak kanan. Nah, otak kanan itu tempatnya musik, otak kanan itu tempatnya visualisasi, tapi otak kanan itu tempatnya signal kasih. Gak tahu kenapa merayu wanita, waktu otaknya masih di kiri itu akan gagal. Otak kiri itu kalkulasi, otak kiri itu matematis. Selalu gagal mau merayu kalau si ceweknya masih ada di kiri otaknya.
pindah dulu ke kanan. Caranya pindah dari kiri ke kanan, lantunkan musik atau ajak makan. Nah, karena makan itu membuka otak kanan. Amin. Persekutuan tingkat tinggi menurut orang Yahudi adalah meja makan. Orang Yahudi mengenal makan malam yang buat mereka sangat sakral untuk membangun hubungan, namanya ditnein. Mereka punya 3 kali makan seperti kita. Biasanya makan yang paling mesra itu makan malam mereka, namanya ditnein. Oleh karena itu Yesus pernah perjamuan makan malam terakhir. Itu Yesus sedang mengumpulkan kekuatan terakhirnya menghadapi salib lewat persekutuan terakhir di meja makan. Kekuatan persekutuan itu luar biasa di meja makan gitu. Sampai-sampai deal-deal bisnis dilakukan saat makan. Karena kalau pas bisnis makan musuhnya teler karena makan, kirinya berhenti, kalkulasinya nggak jalan, rugi terus. Pintar sekali deal bisnis paling baik ada di meja makan. Kenapa? Makan itu mengandung kuasa persekutuan. Waktu mulutmu terbuka, hatimu juga terbuka. Itu prinsip makan. Kalau kau makan, kau sudah nggak bisa menyembunyikan dirimu, apalagi kalau pas sayurnya pedas. Wah, aslinya kelihatan semua. Kau nggak bisa sembunyi bahwa kau orang yang sopan ramah, udah hilang semua itu. Waktu kau makan, kau kelihatan asli dan kau seperti membuka kepribadianmu. Makanya memenangkan dunia ini kan gampang sekali kan. Buka pintu rumahmu, buka kulkasmu dan buka mulutmu. Hanya itu saja memenangkan dunia. Buka pintu rumahmu, buka pintu kulkasmu dan buka mulutmu. Nah, gereja mula-mula sangat tahu, sampai-sampai Alkitab menuliskan tiap hari mereka makan bersama. Gitu. Makan telah menjadi konsep yang mengerikan buat gereja selama sejarah gereja yang terpuruk ini. Jadi makan dianggap konsepnya setan. Kalau makan duniawi, makan di gedung gereja itu tidak kudus. Jangan makan di sini, keluar sana. Nah, aneh sekali, makan menjadi konsepnya setan, betul rasanya. Padahal makan ini punyanya Tuhan konsep ini. Makan itu merajut hati. Signal kasih nyambung kanan, makanya pastikan gitu apakah yang kita kasih signal kasihnya lagi bekerja. Mereka tahu kuasa makan. Yesus kan berkata, aku ketuk pintu hatimu kan, kau bukakan, aku masuk, kita makan bersama-sama. Yesus suka begitu strateginya makan. Yesus sampai disebut sahabat orang berdosa. Dalam Lukas pasal 7 dia disebut sahabat orang berdosa. Tapi di ayat-ayat yang sama, di bagian yang sama, sahabat orang berdosa, terus disebut kata ini, pelahap. Dalam Lukas 7, Yesus disebut pelahap. Gak mungkin kalau Yesus gak suka makan disebut pelahap. Masyarakat pada waktu itu sampai-sampai menjuluki Yesus pelahap. Karena ketemu Yesus mesti di warung, ketemu Yesus di restoran, ketemu Yesus di tempat-tempat makan. Yesus itu punya strategi persekutuan pakai makan, dan punya strategi penjangkauan pakai makan. Jadi persekutuan memenangkan jiwa itu selalu makan gitu Yesus itu. Sampai dia dikenal pelahap. Masyarakat ketemu dia di warung, ketemu dia di rumah orang kaya lagi makan gitu. Kalau sama sakit saya turun kamu, aku ke rumahmu makan juga kan. Sakit dimenangkan akhirnya. Saya kira Yesus memang benar-benar menjadikan ini gaya hidup. Gereja mula-mula akhirnya mengkopi gaya hidup ini. Nah, inilah kehidupan gereja rumah. Kemudian ada saling membagi. Ini kehidupan yang nyata sekali. Mereka di gereja mula-mula dikatakan menjual harta milik rumah mereka untuk dibagikan. Mereka gila betul dalam gaya hidup membagi berkat materi dan berkat rohani. Makanya dalam masa aniaya mereka gak khawatir, karena atmosfer saling membagi sangat mencukupkan kehidupan komunitas mereka. Membagi merupakan ciri utama. Bagi berkat rohani, bagi berkat jasmani sangat kuat. Orang-orang Cina tahu mengkopi kehidupan ini dari gereja mula-mula. Jatah telur mereka seminggu sekali mereka kasih saudara yang sakit. Membagi tubuh mereka. Kalau teman di penjara di gereja rumah di Cina, di gereja bawah tanah di China, kalau temannya mau mati, padahal lantai penjara minus 4 derajat, mereka akan berikan tubuhnya jadi kasur untuk saudaranya. Jadi waktu saudaranya sembuh, dia udah jadi mayat. Karena saudaranya tidur di atas dia jadi kasur. Orang-orang gereja rumah di Cina tahu bagaimana membagi kehidupan, bagaimana membagi telur mereka waktu mereka kekurangan protein, temannya sakit, semua telur dikumpulkan di penjara, dan mereka kasih semua telur untuk temannya. Mereka tahu bagaimana saling membagi. Gereja sangat berkuasa kalau berarti membagi. Sampai Paulus berkata, adalah bagian memberi daripada menerima.
itu dikatakan rasul yang memang rasul memberi. Saya kira inilah kehidupan yang penting kita kembangkan. Saling mengajar untuk menjadi taat, saling mengajar, ada saling mengajar. Gereja rumah itu ada salingnya, saling mengajar untuk mentaati rencana Tuhan, kehendak Allah, saling mengajar. Nanti akan diterangkan lebih banyak lagi sama session. Saya nggak mau ngambil banyak-banyak sesinya O'Neil. Kemudian saling berdoa. Inilah kehidupan paling normal gereja rumah miliki. Saling berdoa ini menunjukkan bahwa kehidupan gereja rumah sangat mempercayai penetrasi kuasa rohani, sangat mempercayai campur tangan ilahi. Makanya mereka berdoa. Waktu mereka berdoa, mereka membiarkan campur tangan ilahi. Makanya waktu Petrus ditangkap di penjara, mereka membiarkan Allah melakukan campur tangan ilahi. Petrus langsung lepas. Waktu Petrus lepas pulangnya kemana? Halo? Petrus lepas dari penjara terus dia pulangnya kemana? Ke rumah. Waktu dia buka diketuk pintunya terus dibuka, lagi apa? Lagi berdoa semua. Mereka sangat tahu bahwa selalu waktu mereka berdoa terjadi campur tangan ilahi. Berdoa itu seperti menarik tangan Allah turun dari surga. Itu mereka yakini. Makanya kehidupan gereja rumah itu berkuasa sekali dari 4 ini saja. Ini kalau Anda terapkan di komunitas 4 ini saja, ya ampun, coba belajarlah 4 ini saja. Kau akan terima kehidupan yang paling esensi. Nah, ini persekutuan yang ditandai meja makan, saling membagi berkat materi dan jasmani, saling mengajar untuk mentaati kehendak Allah dalam masing-masing pribadi. Bukan mengajar teologi, ini mengajar nilai. Ini mengajar nilai-nilai kehidupan untuk mencapai kehendak Allah. Bagaimana Wing ini mencapai kehendak Allah? Saya akan dikuatkan Victor. Tapi di rumah yang sama, bagaimana Victor bisa mentaati kehendak Allah? Saya akan ajar Victor. Bagaimana pengalaman saya, bagaimana dia lebih mendekati rencana Allah dalam hidupnya. Saya mengajar untuk mencapai kehendak Allah masing-masing. Tidak ada kehendak Allah dalam diri kita yang sama. Victor punya kehendak Allahnya sendiri, saya punya kehendak Allah saya sendiri. Tapi menjadi saling mendorong untuk menggenapi masing-masing kehendak Allah dalam diri kami, itu keharusan. Tidak satu arah saya ngajari cuma rumah, kamu harus begini, kamu harus begini, itu teologis gitu. Tapi mengajar orang taat kepada kehendak Allah dalam hidupnya masing-masing. Jadi saya sebagai penatua bisa diajar gitu. Tidak ada mesti satu pengajar yang lain pendengar, tidak. Saling mengajar ini kuat sekali untuk mencapai kehendak Allah dalam diri masing-masing. Saling berdoa. Wah, saling berdoa ini sekali lagi membiarkan tangan Allah menggapai semua yang kita lakukan. Nah, setelah kau tunjukkan seperti ini, gitu, makanya mereka akan melihat, oh kehidupan gereja rumah alamiah sekali, gitu. Oh kak, kalau makan bersamanya terakhir boleh, nggak ada urusan urutan. Ini esensinya, gitu. Pokoknya ini ada dalam kehidupan sudah. Nah kalau makannya urutan, misalnya mau baginya terakhir kak, gitu. Ini doa penutup gimana kak? Tanpa boleh tadi diajarkan pas kapan? Tidak sah. Ini namanya kehidupan. Tidak bisa distrukturkan. Sistematikanya sangat lemah kalau bicara soal kehidupan. Kehidupan itu biar mengalir saja keluar hidup kita. Cuman saya memang di gereja rumah kami punya kebiasaan makan dulu. Kenapa? Makan itu icebreaker yang paling baik. Lihat, suasana kaku bisa pecah. Kalau di komsel biasa makan malah terakhir. Jadi sepanjang komsel kaku, pas terakhir mau pulang makan malah cair. Pas cair, nggak ada apa-apa pulang. Jadi cairnya terakhir pas penutupan. Saya kira asik banget. Saya sendiri bukan orang yang bisa mengawali pembicaraan dengan tema-tema yang pas. Jadi kadang saya ketemu anak-anak juga bingung mau ngomong apa ya menit pertama ya gitu kan. Karena udah lama nggak ketemu misalnya. Nah, saya selalu ajak makan juga. Waktu makan, pikiran ini, waduh, ya kan? Otak kanan ini mulai kerja, memasuki persekutuan ini waktu makan. Nah, tentang urutan terserah lah, makan mau dibuat terakhir. Kalau ternyata ketemu langsung akrab, ya makan bisa terakhir dong. Terserah, ini kehidupan, ini bukan agenda. Makanya saya nggak setuju dengan sebutan ini agenda gereja rumah, tidak setuju. Agenda menunjukkan urutan. Ini bukan urutan, ini sebuah kehidupan yang normal. Pastikan dalam komunitas gereja rumah itu ada empat macam kehidupan seperti ini. Yang ketiga adalah menetapkan para penatua lokal. Setelah ini beberapa saat diamati, jangan buru-buru, tapi juga
jangan terlalu lama. Ini membutuhkan karunia nubuatan dan membedakan roh tingkat tinggi. Mengamati siapa yang cocok jadi pemimpin dari penatua di situ, tetapkan. Kalau yang membedakan roh boleh, atau biasanya begini, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah rumah, Anda bisa kerasa orang siapa di rumah itu yang paling dihargai, betul nggak? Itu gak usah diajarin tuh, itu loh yang paling sakti, kita semua suka kok sama dia, gitu. Gak usah diajarin, kita merasa nih di rumah itu, kayaknya memang semua fokus ke sana. Biasanya kita bisa berasa mana yang memang pemimpin. Tetapkan para penatua lokal, gitu. Yang berikutnya adalah setelah mereka menjalani kehidupan gereja rumah, tentunya jangan lupa dalam perkembangannya mereka tetap membutuhkan bimbingan kerasulan kenabian. Bimbingan kerasulan dan kenabian, atau sebut saja support structure 5 jabatan. Mereka butuh itu. Anda nggak bisa langsung tinggalkan mereka begitu bapak di rumah itu muncul atau penatua. Kepemimpinan di gereja mula-mula pakai istilah penatua. Coba bimbing terus sampai mereka bisa bereproduksi sendiri. Tahu bereproduksi? Ya, bereproduksi sendiri. Kalau sudah bisa bereproduksi sendiri berarti nggak gede, nggak apa-apa, tinggal aja. Hubungan dengan Anda menjadi hubungan bapak anak. Oke? Saya kasih contoh gambaran begini. Rumah, Anda masuk, tak? Dalam sekian lamanya muncul penatua di sini. Terus berikutnya Anda memang datang, tapi datangnya sebagai orang yang melengkapi. Anda merintis dia di rumah yang lain. Muncul penatua. Anda sekarang ada di sini. Saya, gitu kan? Karena ini hasil perintisan saya, maka mereka menganggap saya bapak ya. Walaupun mereka bapak di rumahnya masing-masing, kan? Hubungan yang terjadi bapak anak lagi. Saya tidak mengendalikan. Laporan perkembangan mana? Perpulangnya belum masuk ke pusat. Belum, tidak ada. Apa itu? Jadi tidak begitu. Ini hubungannya bapak anak sebagai support structure. Kalau ini udah gede, nanti saya akan datang ke sini sebagai support structure. Ambil contoh. Gereja rumah pertama yang saya rintis, kelemahannya prophetic apostolik. Wah, ini lemah kerasulannya. Karena bapaknya ini seorang pengajar. Jadi ngajar, terus prophetiknya lemah. Tapi di rumah yang satu ini penginjilannya lemah banget. Penginjil, PI-nya lemah. Nah, kalau saya datang ke sini, saya nggak bisa melakukan apa-apa karena saya juga bukan penginjil. Kebetulan saya gembala, ya susah. Tapi kan ada teman-teman lain di gereja rumah lain, gitu. Dan kebetulan teman saya ini Pramono itu kuat di penginjilan. Saya minta tolong Pramono injeksi penginjilan di sini. Jadi antar gereja rumah itu kerja sama jawatan sebetulnya. Saling mengisi sebagai support structure satu sama lain. Tidak ada yang lebih hebat. Nah, kalau dua bapak-bapak di sini menghormati saya, itu bukan karena struktur organisasi. Dua bapak ini menghormati saya karena mereka lahir dari rahim keluarga saya. Ngerti nggak? Saya tidak berhak mengendalikan mereka. Mereka menundukkan diri pada saya sukarela apa paksaan? Mereka menundukkan diri pada saya karena organisasi dan denominasi? Tidak. Mereka menundukkan diri dengan saya karena sukarela. Karena mereka menganggap saya bapaknya. Sudah. Nggak ada kendali. Gereja rumah itu anti yang namanya kendali. Ini yang membuat gereja nggak bertumbuh. Ingin mengendalikan pekerjaan Tuhan, ingin mengendalikan orang, ingin mengendalikan. Gara-gara kuasa kendali lah, kita sebenarnya menggantikan Tuhan, posisinya Tuhan yang pegang kendali atas semua. Oke, jadi bimbingan kerasulan ini tetap dibutuhkan sampai rumah ini bisa bereproduksi. Baru Anda boleh tinggal. Oke, berarti udah dewasa dong. Gak mungkin dong udah bereproduksi masa kamu kok udah punya anak umur berapa? 5 tahun om. Udah 5 tahun udah punya anak. Oh sudah bereproduksi berarti udah gede. Paling enggak masa adil balik dong. Gitu. Jadi artinya bimbinglah sampai bisa bereproduksi. Setelah itu dia akan selamanya bereproduksi terus.
Berikutnya lagi, hati-hatilah. Nah, ini berupa peringatan. Hati-hatilah mengenai titik puncak, ya. Titik puncak kemampuan sebuah gereja rumah bermultiplikasi. Ya, jadi pastikan gitu. Nah, saya akan bagikan kepada saudara bahwa rata-rata 8-15 orang. Lebih dari ini, lebih dari 15, sekali lagi menyangkali hukum N kali N min N. Oke? Itu hukum pola jalur komunikasi. Jadi N kali N min N. Kalau lebih dari 15, nah, gereja mula-mula saja tahu kok 10-15 orang mereka. Padahal mereka belum tahu rumus ini. Hebat sekali. Mereka belum tahu rumusnya, tapi mereka tahu N kali N min N. Dahsyat. Anda harus tahu kapan mereka mesti membelah. Ya, itu kalian harus tahu banget itu. Karena kalau tidak tahu kapan mereka membelah, ya kira-kira biasanya 6-9 bulan. Umumnya ini umumnya 6-9 bulan. Kalau sampai 20 orang mulai sakit, sampai 20 orang belum membelah, udah sakit ini, mulai sakit gitu. Jangan sampai telat gitu. Jangan sampai telat. Makanya siapkan Bapak untuk memimpin rumah yang lain secara cepat. Setiap rumah ya ingat dipimpin oleh Bapak yang tidak digaji. Itu penting. Tidak digaji. Jadi hubungan kerjasama rumah satu dengan rumah yang lain adalah dalam hal hubungan pengajaran dan perencanaan. Inilah hubungan rumah satu dengan rumah lain. Tidak ada hubungan kendali, tidak ada kerjasama kendali. Kerjasamanya berupa hubungan. Karena pasti ada di lutut ada hubungan bapak anak kan. Jadi hubungan. Kerjasamanya dalam bentuk hubungan pengajaran, ini penting. Saling checking pengajaran. Kadang-kadang ada gereja rumah yang disebut secara kanker, aneh sendiri pengajaran nggak bisa ditegur. Ya sudah, pasti nanti diharapkan ada kakak senior yang akan datang dan memberikan teguran begitu. Atau bapak senior, kalau semua bapak sudah tidak bisa menegur dia, ya sudah. Di mana-mana di sepanjang zaman ada pengajaran sesat, kenapa takut gitu? Sudah, biarkan. Dalam hal perencanaan strategi, strategi misalnya kumpul bersama semua gereja rumah bisa menjadi gereja sekota. Bisa. Nah itu kira-kira yang menjadi cara pertama perintisan jemaat. Cara pertamanya begini. Saya ingin Anda bertanya dulu deh, pertajam, supaya saya bisa ngomongnya hal-hal yang belum saya ungkapkan bisa saya berikan kepada saudara. Coba silakan bertanya bagaimana dengan perintisan seperti ini. Ya. Saya hanya punya batasan sesering mungkin. Karena ini sesering mungkin itu artinya bukan pertemuan formal kan. Kalau pertemuan formal saya usulkan seminggu sekali. Seminggu sekali kalau formal. Nah yang sering itu informal. Saya kira informal itu harus sesering mungkin karena membangun hubungan. Kalau hubungannya kurang, saya kira 6-9 bulan nggak mencapai target pembelahan. Gitu. Bangun hubungan. Kita kalau membangun hubungan kadang di acara-acara kita keliru. Membangun hubungan itu di luar acara. Waktu acara berlangsung, waktu gereja rumah berlangsung, itu hanya pesta dari merayakan hubungan-hubungan yang telah berjalan selama seminggu. Coba lihat di sini. Misalnya
Senin, Selasa gitu ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita misalnya ketemu Minggu, acara Minggu lah, kesannya kok para jemaat lama. Ketemu Jumat, gitu kan? Gak mesti hari Minggu kan? Gak ada ayatnya. Misalnya ketemu Jumat. Nah, sebenarnya Jumat kita ketemu formal, terjadwal bersama-sama semua ketemu. Itu hanyalah perayaan dari hubungan yang telah dibangun Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini perayaan saja hubungan yang telah dibangun. Nah, orang selalu mengatakan fellowship itu di saat formal. Keliru. Fellowship yang sebenarnya di luar acara formal. Acara formal ini hanya merayakan fellowship yang telah terjadi di hari-hari lain. Di hari Sabtu saling telepon-teleponan, di hari Minggu main bareng ke gunung, hari Senin makan bareng makan malam, hari Selasa. Nah, ini kan fellowship itu terjadi sepanjang minggu. Dirayakannya ketemu bareng. A, B, C, D, E, F, G. Hari Senin A, B ketemu C. Hari Selasa G ketemu H. Ya kan? Hari Kamis H makan bareng sama I. Hari Sabtu B ngobrol sama D di telepon. Minggu ya semua di hari-hari yang lain semua mereka diajar hidup dalam fellowship gitu. Nah, pas ketemu inilah mereka merayakan fellowship di 6 hari lain. Gereja itu punya pandangan begini, pas acara inilah kita fellowship. Ya ampun, pantas nggak fellowship? Karena hanya pas acara berfellowship terkondisi. Tidak. Ketemu pas hari H itu hanya merayakan fellowship yang telah terjadi di 6 hari yang lain. Nah, kenapa saya bisa muncul kesimpulan ini? Saya pernah jatuh bangun dalam gereja sel, jadi saya tahu betulnya fellowship kita pun diacarakan. Pantas nggak ada fellowship sejati. Fellowship itu di luar hari H. Sebenarnya hari H ini perayaan fellowship. Bagus pertanyaannya. Ayo yang lain. Tanya dong. Sejelas-jelasnya sampai kalian bisa bayangin nanti gua ngerintis kayak begini nih kira-kira. Gitu. Ya, silakan. Saya mau tanya, untuk penatua yang ada yang sudah dibangun gereja itu, kan kita sebagai bapak dari mereka, ya. Kira-kira kita bisa nggak untuk minta katakanlah laporan perkembangan anak-anak mereka? Dalam cara-cara alamiah boleh. Gimana tuh? Gak apa-apa dong. Tapi kalau tertulis, tolong ketikanya spasi 1,5. Enggak usah gitu ya. Apa lagi? Itu kan buat resume. Tidak usah. Jadi berupa pertanyaan bapak ke anak. Gimana anakmu? Sehat-sehat kah? Asik-asik aja? Ada yang sakit? Kenapa? Nah, asik saja. Mengalir saja gitu. Jangan kendali, hindari kendali. Laporan itu merupakan perwujudan kendali. Gak apa-apa dong kalau sebagai bapak saya tanya anak saya, semua baik-baik kan? Gak apa dong. Alamiah. Ya kan, itu wujud kecintaan bapak, kepedulian dan perhatian bapak kan. Gak apa-apa dong. Kalau misalnya kita lihat bahwa penatua yang ada itu nggak tanggap gitu dengan kondisi anaknya, tapi kita tahu gitu, bapak kita tahu bahwa kondisi anak mereka itu lagi nggak beres. So katakan sesuatu sama mereka kan? Iya dong. Kira-kira ini, kalau saya punya anak sama istri saya belum punya anak. Kalau saya punya anak sama istri saya, terus anak saya gebukin keleleran, gak makan gitu kira-kira, terus engkongnya si anak saya ini, berarti papa saya gitu, terus lihat cucunya keleleran, berat nggak manggil saya? Kok gitu sih cucuku? Kamu gak kasih makan 2-3 minggu ya? Gitu kok nggak pulang gitu misalnya. Gak apa-apa dong kakeknya kasih tahu saya, gak apa-apa. Gak masalah, apalagi kita dibiarkan untuk mengatakan teguran langsung ke anak-anaknya. Saya sarankan sih bapak-bapak yang lain ini saling kunjungan supaya jawabannya komplit, supaya situasi dipantau berbarengan. Nanti nggak? Jangan begini, ini rumahku, awas jangan masuk. Jangan, biarkan bapak-bapak lain melengkapi apa yang kurang. Karena barangkali di rumahmu kamu gembala, tapi kamu bukan penginjil. Kok perlu aku dong masuk ke rumahmu menginjil? Gitu kan? Kamu perlu member dong masuk ke rumahmu menginjeksikan jabatan rasul? Ayolah. Sehingga kita tidak merasa rumah ini milikku. Tidak, saya memang membapai secara jarak dekat, tetapi tentang melengkapi, pakai semua instrumen untuk melengkapi.
Sehingga setiap rumah bertumbuh wajar ke arah 5 jawatan. Halo? Setiap rumah bertumbuh wajar ke arah 5 jawatan. Nah, saya bantu deh. Saya sekarang bertanya dan saya jawab sendiri. Saya bertanya begini, ada pertanyaan begini. Bagaimana kalau kami merintis di satu daerah, belum ada rumah lain? Ya balahu alam. Itu maksudnya kamu pionir gitu. Nah, misalnya di contoh, ya kita tadi kan, saya sendirian di kota saya yang bergejar rumah. Saya rintis, kita rintis. Ini saya. Waktu sudah jadi 15, saya harus membelah kan. Nah, waktu saya merintis baru lagi, saya sudah tetapkan penatua di sini. Penatua ini gembala dan saya rasul. Jadi jabatannya baru ada 2. Yang kuat rasul dan gembala. Saya rintis lagi, penatua yang saya rintis dan saya tetapkan di sini. Ternyata Nabi lumayan. 3 rumah, 3 jabatan, kurang 2. Rintis lagi, di sini. Wih, penatuanya punya 2 jabatan, pengajar dan penginjil. Oke, 4 rumah, udah 5 jabatan. Asik kan? Loh, semuanya ini penginjil ternyata. Ya rintis terus sampai keluar. Rintis terus. Atau kalau kesulitan ya panggil Kowing lah. Kowing tolong nih, semua gereja rumah di kotaku, semua penatanya penginjil. Kami butuh disupport secara apostolik dan profetik. Panggil Samuel dong. Import. Ya, gak apa-apa dong. Import kan gak selalu mengimpartasi rohnya. Karena itu ya. Tentang covering ya. Bapak akan jalankan covering juga gitu. Ya. Kira-kira seberapa saya katakan ini, kalau kita berhak untuk cover dia itu sampai batas mana gitu? Apakah seluruh kehidupan dia atau dari mana ke mana nih? Bapak ke anak-anak dalam satu rumah? Bapak ke anak dalam satu rumah? Ya. Itu covering kita itu untuk kehidupan dia itu sebatas apa gitu loh? Atau benar sebagai seorang bapak dengan anaknya gitu kan, mulai dari hal-hal yang sepele sampai katakanlah ke pernikahan gitu, sampai gitu. Atau sekedar rohani aja. Iya, coveringnya terus terang sampai kepada hal yang berkenaan dengan sisi-sisi kehidupan yang komplit. Ambil contoh soal pernikahan, maaf. Yesus pernah datang ke acara pernikahan, tapi Yesus tidak pernah menikahkan orang. Ya kan? Tidak pernah. Gejala mula-mula tidak menceritakan soal itu. Tidak ada dalam sejarah. Makanya saya setuju pendapat itu. Nah, kita sekarang hidup di negara yang menuntut sakramen pernikahan harus ada, surat nikah harus ada kan, gitu kan? Ya, jadi kita mengcover sampai sejauh itu. Seperti sekarang ini, sementara teman-teman ada yang masih ada di denominasi, kita bisa dibantu surat pernikahan sampai di cover sebatas itu. Ada pergerakan gereja rumah di Australia yang cabangnya ada di seluruh Indonesia, namanya gerakan gereja rumah Oikos milik Pak Daniel. Dia ini polanya sudah tidak gereja tradisional tapi gereja rumah, tapi dia punya izin secara hukum legal gereja rumah. Cuman dia nggak keluarin izin itu, hanya kalau orang butuh kawin baptis baru dia keluarin, ngerti nggak? Tapi dia itu bukan berarti dia gereja gedung gitu, itu bukan berarti dia paradigma lama, dia sudah paradigma baru, cuma dia tahu pasti kekuatan hukum mesti diperlukan di Indonesia. Kecuali kamu hidup di Amazon, nggak usah gitu-gituan gitu. Maksudnya ya udah kawinin orang saja gitu kan, gimana? Negara kita menuntut legalitas kok. Kalau kamu nggak berlegalitas, kamu salah. Negara kita menuntut itu kok. Tapi di negara-negara lain gereja rumah berkembang pesat tanpa diberati oleh beban-beban sakramen yang dilegalitaskan negara. Nah, ini saya kira cover sampai sejauh itu. Ya. Sekali lagi, covering itu hindari kata kendali dalam kata covering. Karena dulu aku punya pemikiran covering itu juga kendali. Jangan sampai engkau mengendalikan. Milikilah dalam covering itu, berikan rasa aman, kasih tahu syarat tetap. Jangan sampai orang itu merasa anak-anakmu terintimidasi oleh sikap-sikap kita yang sering mengendalikan, cross check, orang nggak aman. Coverlah orang dengan rasa aman, jangan di cover dalam berbau-bau kendali organisasi. Contohnya gimana?
ya kehidupan saja. Kalau dia salah kasih nasihat dong, gitu kan? Tapi jangan sampai misalnya, oh kamu salah, push up 5 kali gitu misalnya. Setelah 5 menit, ya kayak begitu ya. Tidak begitulah, tidak organisasi lah. Saya mengcover karena benar-benar hubungan yang baik di antara kita, gitu kan. Kalau dia salah, kita tegur dong. Kalau dia berhasil, kamu kasih appreciate dong. Kalau dia pas malas, ya aku kasih nasihat keras mungkin karena nggak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau dia nggak punya gaya hidup memberi, ya aku beritahu dong, semua memberi. Kamu saya lihat nggak pernah beri. Ayo dong belajar memberi, nggak apa-apa dong. Bapak ke anak beritahu gitu, oke? Kalau itu sampai anak merasa tidak aman lalu memutuskan untuk keluar, itu gimana? Ya sekali lagi kamu nggak punya kendali. Kalau anakmu mau keluar nggak cocok sama kamu ya biarkan toh. Kita ini merasa bahwa kita gembala paling sejati. Kita bilang Yesus gembala sejati. Kita ini nggak sejati, jadi kita sering salah dalam menggembalakan. Kalau orang nggak cocok sama pengembalaan kita, ya usulkan dia pindah ke rumah lain yang dia rasa cocok. Tapi kita tidak bisa mengintimidasi begini. Keluar dari sini nggak komit. Terus kita mengajar komitmen dengan penekanan kepada intimidasi dan mendominasi. Itu praktek sihir. Gitu. Jadi hindari praktek sihir. Saya nggak suka sekarang ngancam-ngancam orang bergabung sama komunitas saya. Kalau orang bergabung sama komunitas saya, karena memang senang, karena bahagia, karena hadirat Allah ada di tempat saya, karena memang dia terpaku dan kagum sama pekerjaan Allah di komunitas saya. Bukan karena saya perintahkan dia bergabung, tidak. Saya biarkan anak saya menerima pilihan. Nah, kalau dia keluar karena persoalan, bereskan. Jangan sampai dia keluar dengan kepahitan, bereskan oleh beres. Atau dia keluar karena berbuat dosa terhadap salah satu anggota komunitas, tegur dong. Bereskan dulu pokoknya, oke? Tapi kalau soal cocok atau tidak, ya saya nggak bisa paksa. Hubungan bapak anak itu kan bukan natural dia lahir dari istri saya begitu kan, tidak. Karena memang ini hubungan yang dibangun pada saat kita mulai bekerja rumah, hubungan itu baru ada. Kecuali anak kandung saya, anak jasmani saya. Oh, saya bisa cetak kepalanya lari keluar rumah kan gitu. Tapi kan hubungan-hubungan kita yang ada nggak saling mengendalikan. Sama anak kandung saya jangan mengendalikan kok. Cuman maksud saya sekali lagi alamiah lah hubungan lah. Jangan berpikir kendali dan organisasi lah. Kerja rumah tidak seperti itu. Biarkan orang memilih dalam keleluasaan. Semua orang punya hak untuk memilih kehidupannya. Kita ini hanya sebatas memberi nasihat. Kita ini hanya sebatas mengimpartasi kehidupan dan visi. Kita ini hanya sebatas memberi teguran. Kita tidak punya hak untuk jitak kepala mereka. Jangan, bukan Bapak. Biarkan mereka leluasa untuk memilih jalan hidup mereka. Kita bukan Tuhan atas mereka. Inilah kelemahannya pemimpin kendali, merasa menguasai dan jadi Tuhan. Itu menyakitkan banget. Anak akan terluka. Oke? Yang perlu kamu tahu, berikan hikmat dia untuk menjalani kehidupan. Aku selalu kalau ada anak-anak yang memberontak dari aku cuma pesan begini, gak apa-apa, kamu gak jadi anakku gak apa-apa. Cuman selama ini aku lihat kelemahanmu itu ini. Hati-hati ya, kelemahanmu yang paling gawat itu soal duit. Nanti kalau kamu keluar dari hubungan-hubungan ini, awas-awaslah. Aku selalu memperingatkan, kehidupanmu di depan akan tersantung soal duit kalau kamu gak hati-hati. Oke? Bye-bye. Aku gak main kendali ya, tapi aku memberi bekal untuk kehidupan dia yang akan datang. Itu Bapak. Oke, yang lain. Bagus, pertajam ini aja. Ini satu game orang buta. Ya, coba. Yang pertama, kalau misalnya kita lembut sama kita, apakah nanti nggak akan menghasilkan anak? Saya tadi bilang tidak lembut, teguran. Cuman milikilah prinsip seperti ini, Victor. Mulusnya aja keras. Tegas, tidak mesti keras. Saya bisa sangat tegas, tapi saya tidak keras. Misalnya, Victor, saya rasa ada nggak beres dengan kehidupan kamu. Saya mencoba berdoa dan menggumulimu selama 1 minggu ini tentang problemamu. Saya rasa kesalahan